mau 7 jam berarti, tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Kalau itu kan karena ini sudah statusnya penyidikan, mungkin itu sudah masuk ke dalam materi. Jadi mungkin tidak mungkin lagi bisa disampaikan ke teman-teman media. Tapi saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan atas peristiwa tanggal 22 Januari itu. Tetapi dalam pengembangannya kan banyak hal yang digali, termasuk saya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan waktu masih penyelidikan. Nah, persoalan-persoalan lain tentu karena adanya tarik gitu ya, tarik menarik gitu, karena saya sering diseret-seret, maka saya mempersiapkanlah kuasa hukum. Niat saya baik, saya ingin membela Pak Jokowi, tetapi di tengah jalan kan seperti ini. Maka saya juga harus siap dengan semua potensi yang bisa menjerat saya ke depan. Kuasa hukum nanti akan menjelaskan apa yang memungkinkan itu dan sedang saya hadapi sekarang. Yang jelas, saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik, pemeriksaan ini bisa berjalan, hasilnya pun pasti akan presisi. Itu saja yang saya percaya. Persoalan mereka maunya apa, silahkan saja. Dan saya akan melawan. Saya sudah mempersiapkan kuasa hukum saya. Secara umum ada kebaruan keterangan yang diberikan? Tentu ada hal-hal baru karena kan memang materinya pun berubah kan. Tetapi sifatnya kan penambahan. Tadi saya diperiksa itu 26 pertanyaan. Dan itu baru ya sekitar, kalau kita persentase ya sekitar 25% ya mungkin. Yang baru. Ya 20-25% yang baru. Yang baru-baru itu tuh soal apa? Kalau yang baru itu memang tidak bisa disampaikan karena itu kan materi pemeriksaan. Jadi sangat tidak bisa lah untuk disampaikan sekarang. Tapi nanti mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan karena kan itu materi pemeriksaan ya. Biar nanti kuasa hukum saya menjelaskan. Misalnya sebelumnya nih Pak Ban minta ada perkara khusus. Menurut saya itu kan sudah dikabulkan ya oleh pihak Mabes kemarin. Di Bareskrim itu gelar perkara khusus itu. Tapi saya tidak masuk ke situ. Saya merasa begini, tidak ada satupun kelompok di Republik ini yang boleh semau-maunya. Semua ini ada aturannya. Saya pun sebenarnya kalau hanya berniat baik tapi diseret seperti ini kan saya juga bisa keberatan gitu loh. Saya tidak pernah berniat untuk seperti mereka, misal memfitnah, mencaci maki, menuduh apa segala. Saya tidak pernah berniat begitu. Dari awal saya masuk ke dalam persoalan ini, saya sudah sampaikan bahwa saya ingin membela Pak Jokowi. Bahwa kemudian ditemukan bukti-bukti misal seperti ini, ya silakan saja. Saya tidak ada masalah sedikit pun. Jangan dong, ada satu kelompok yang merasa ingin menang sendiri, merasa besar sendiri. Nggak bisa begitu. Kita ikuti apa yang sedang diupayakan di sini. Saya rasa dari semua yang sudah diperiksa sekarang menurut informasi yang saya dapatkan 48. Dan kemarin kan rame-rame itu 27. Ya sekarang mungkin saya terakhir. Ya saya nggak tahu apa setelah ini saya akan langsung tetapkan. Apakah ada orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu semua nanti keputusan Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu tuh. Apakah akan ada panggilan lagi atau tidak. Tidak ada, saya tidak pernah konsultasi dengan Pak Jokowi, begitu juga dengan kuasa hukum ataupun dengan partai, tidak ada. Saya datang sendiri, makanya kuasa hukum saya pun dari luar kan, bukan dari partai. Bang, tadi kan katanya ada 25% pertanyaan baru. Apakah nanti ada pemeriksaan lagi, Bang? Pertanyaan bukan baru, tapi itu pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi ada 25% yang baru gitu, Bang? Ya, 25% yang baru. Itu bakal ada pemeriksaan lagi nggak, Bang, terhadap Abang next gitu? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu kan pasti atas pendalaman yang dilakukan oleh penyidik kan. Apakah kemungkinan saya ada keterangan-keterangan tambahan, ya tentu saya akan ikuti. Saya sudah sampaikan, mau 1000 kali saya dipanggil, saya akan datang 1000 kali.
Bang, ini kan abang menyiapkan kuasa hukum gitu. Ya. Jadi memang ada indikasi laporan yang akan... Ini deh. Nah, karena memang ini kan tahapnya sudah masuk dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya kalau penyidikan ini kan sudah unsur pidananya sudah ketemu, perbuatan pidananya ketemu. Siapa tersangkanya, maka ini akan yang dicari. Dengan adanya Dian Sandi ini dipanggil untuk kembali melengkapi. Awalnya dalam tahap penyelidikan kan sudah dibuat berita acara klarifikasi. Nah, nyambung dari omongannya Sandi tadi, bahwa penyidikan ini melengkapi atau menggenapi. Ada beberapa, nah kalau kita hitung mungkin persentase 20-25% di luar dari berita acara klarifikasi. Kemudian ada beberapa yang juga sudah disita ya untuk menguatkan. Nah ini juga nanti akan dikembangkan. Ke depan ini kalau memang dirasa dibutuhkan untuk berita acara tambahan, maka Dian Sandi kita pastikan bahwa dia sudah siap hadir. Makanya tadi ngobrol sama penyidik, Dian Sandi ini berangkat dari Lombok Tengah, membela mantan presiden yang sekarang domisilinya sedang di Jawa Tengah. Banyak persamaan dari dandanannya, dari stylenya, kesederhanaannya sama. Bahkan Sandi ini sebelum tahap penyidikan dia maju sendiri. Dia maju seorang diri. Katanya dia ini kan dia solo. Solo itu Sandi orang Lombok. Jadi orang Lombok yang membela mantan presiden. Nah, apapun itu kawan-kawan sekalian, kita ingin tegaskan bahwa keberadaan hari ini adalah melengkapi proses yang sudah berjalan sekian banyak. Mungkin tadi teman-teman juga sudah melihat ada pemeriksaan dari KPU juga, itu yang sudah turun gitu ya, itu bersamaan dengan kita. Ke depan kalau memang dirasa dibutuhkan, Sandi sudah bisa memastikan dia akan siap untuk datang. Ada flash disk, ada 2 buah flash disk yang isinya beberapa dokumen terkait ya, dokumen terkait dengan postingan, dan ada beberapa dokumen lain ya. Karena tadi kita melihat itu ada 4 laporan ternyata ya. Ada 4 LP. laporan sehingga itu menjadi lama. Saya kan akhirnya menjadi 6 jam ya. Menjadi 6 jam karena 4 laporan LP itu. Dan semua saya menjadi saksi di situ. Semua. Ya kan karena 4 laporan itu yang ditarik menjadi 1 yang ke Polda Metro Jaya. Ada lagi. Cukup. Ya, terima kasih banyak ya. Bang boleh minta kontaknya apa? Gambar dulu ya bang sambil ngobrol-ngobrol abang-abangnya.